Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kawan-kawan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kami di sini. Pagi ini kita akan mengenal LocusGIS. Apa itu LocusGIS? Itu adalah suatu aplikasi yang bebas terbuka dan berguna untuk membantu aplikasi pemetaan. Apa yang lebihnya menggunakan LocusGIS? Nah, di LocusGIS kita bisa membuat titik, garis, dan poligon itu, dan kemudian kita bisa mengekspornya langsung dari LocusGIS menjadi suatu save file yang bisa dikelola di dalam aplikasi pemetaan seperti QuantumGIS yang bebas maupun ArcGIS atau software pemetaan yang lainnya. Itu lebihnya. Kemudian yang kedua, lebihnya lagi di LocusGIS ini kita bisa bekerja dengan melihat posisi kita di atas citra satelit, sehingga kita bisa memperoleh gambaran bahwa yang sedang kita tapaki di bumi ini adalah pada posisi yang kita juga kenali dan tahu sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Kita bekerja dengan citra itu bisa online, bisa juga offline. Dalam video ini yang bisa kita peroleh ketika melihat sampai akhir, pertama adalah bagaimana menginstal LocusGIS itu dan teman-temannya biar bisa bekerja di sana. Yang kedua, bagaimana kita membuat project. Yang ketiga, bagaimana kita mengekspor project kita, data-data kita itu menjadi suatu save file yang bisa kemudian diambil di pekerjaan pemetaan. Yang terakhir adalah bagaimana kita mendownload citra satelit sehingga kita bisa bekerja offline tanpa ada jaringan nantinya, tapi syaratnya harus di-download dulu petanya. Hal itulah yang ada dalam video ini, terutama penggunaan LocusGIS tingkat dasar lah bagi teman-teman yang memerlukan itu. Baik, simak selanjutnya ya sampai akhir. Baik kawan-kawan, kita langkah yang pertama, instalasi LocusGIS dan teman-temannya. Nah, apa saja yang kita perlukan agar bisa menjalankan aplikasi LocusGIS? Yang pertama adalah kita install LocusGIS, yang kedua LocusMap, dan yang ketiga LocusMap Tweak. Nah, dengan ketiga itu kita bisa jalan. Kita bisa mendapat LocusGIS dan LocusMap di Play Store. Sementara kalau yang LocusMap Tweak itu saat ini tidak tersedia di Play Store, maka kita bisa googling dan kemudian download dan kemudian kita simpan atau di share pakai WA atau email, yang kemudian kita ambil itu dan kita menjalankan itu saja. Oke, yang pertama kita cari LocusGIS yang di Play Store ya. Oke, LocusGIS, kita ketik LocusGIS saja, LocusGIS. Nah, kita lihat ya yang sudah ada di sini LocusGIS offline, ini kita klik itu saja dan kemudian install. Ya, kita bisa open, bisa juga tidak. LocusGIS sudah masuk. Baik, yang kedua adalah kita install LocusMap dengan membuka di Play Store. Kita cari LocusMap, ketik saja LocusMap. Nah, kita bisa enter atau bisa lihat di sana. Kalau kita enter, yang paling atas itu LocusMap 4, Hiking and Biking GPS Navigation. Itu bisa dipakai ya, karena LocusMap ini berkembang sangat cepat, beberapa bulan kemudian berkembang lagi gitu ya. Ini bisa kita install ya. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Tuh bisa open, bisa juga tidak. Kita menginstal LocusMap Tweak. Karena di Play Store sudah tidak tersedia, maka saya sudah downloadkan dan kemudian di share pakai grup WA. Kita bisa ambil di sana dan kemudian langsung dicari gitu ya. Nah, ini misalnya sudah share, nanti bisa share di WA atau email gitu ya. Kita buka, langsung install saja. Kalau kita sudah install ketiganya tadi, maka kita punya LocusGIS, LocusMap, dan LocusMap Tweak gitu ya. Nah, ada tiga ini. Maka ketika kita masuk mulai dari LocusMap Tweak. Kalau kita masuk pertama, kita klik yang paling atas itu Tweak the Map. Nanti pilihannya ada LocusGIS ya. Ketika sudah seperti ini, kita sudah ada di LocusGIS. Posisi kita adalah yang ada di bulatan itu ya.
yang ada di bulutan itu. Kita bisa pijit yang kiri bawah lingkaran GPS itu, kita klik di situ, maka kita berada pada yang lingkaran itu ya, di sini ya. Ini di atas map sudah ada. Ini di Ciapus Alam Tirta Lestari. Oke, instalasi selesai yang langkah yang pertama. Bagaimana kemudian langkah kedua, kita bisa membuat project dari LocusGIS ini. Project apa yang dimaksud adalah suatu pekerjaan, misalnya pekerjaan pemetaan lahan atau pemetaan suatu komplek perumahan gitu ya. Kita bisa membuat project di sini dengan mengeklik yang di kanan atas itu ada gambar tumbukan seperti keramik itu, tumbukan layer-layer itu kita bisa klik. Untuk ada project di sini, maka please open OneVoice. Kita bisa membuat project. Klik project. Begitu kita klik project, kita akan muncul gambar ini. Belum ada project, maka kita bisa tambah plus yang di kanan bawah layar ini. Plus, maka kita bisa coba membuat suatu project namanya komplek room gitu ya. Deskripsinya bisa saja dibiarkan, tapi yang jelas koordinat reference sistemnya harus kita rubah. Kita bisa menggunakan WGS 84 nya saja dan geografis, atau menggunakan UTM. Kalau di Bogor UTM 48S ya, kalau enggak kita bisa menggunakan yang geografis saja. Yang geografis mana? Yang WGS 84 saja kita cari. Kita bisa ketik di sini WGS 84, kemudian cari yang tidak ada embel-embelnya. Itu berarti nanti adalah di pernyataannya geografis ya. Yang enggak ada embel-embelnya ini WGS 84 yang EPSG-nya 4326. Berarti di sini adalah koordinatnya geografis ya. Dengan ini biasanya lebih ringan. Oke, komplek perum misalnya. Komplek perum kita confirm. Ini kita sudah punya project, satu project komplek perum ya. Nah, balik kita klik yang panah kiri yang di dekat project. Kita sudah ada di sini ya. Kita ada di peta map ya, tidak di atas satelit. Bagaimana kita berusaha di dalam di atas citra satelit? Karena kelebihan tadi LocusGIS adalah kita bisa bekerja di atas citra satelit. Maka kita klik yang garis 3 yang di atas kiri itu, ada map manager. Ada map manager sana. Kita klik yang kiri, ketiga kiri dari atas itu, map manager. Nah, ini kan ada di offline nih, kita pilihkan di online. Nah, online itu paling atas adalah OSM others, maka OSM others, maka kita cari adalah yang Google World. Nah, di sini ada pilihan, ada klasik, satelit, hybrid, terrain. Ya, kita pilih yang satelit saja. Kita sudah masuk ke sekarang ke yang ada citra satelitnya. Komplek ini sekarang ada citra satelitnya ya. Oke, bisa kelihatan situ. Tadi kita punya project yang namanya komplek perum, tapi project itu kan belum ada isinya. Maka kita sekarang bisa membuat di dalam project itu, di dalam file JS kan ada poin, line, dan poligon, titik, garis, dan poligon. Maka kita bisa membuat tanda plus di bawah ini. Kita klik yang new empty layer paling atas ini. Nah, ini ada pilihan poin, line, dan poligon. Kita akan membuat poin dulu. Kalau misalnya patok, letak suatu tempat, patok, tiang bendera, kota, itu kan poin namanya. Nah, kita nanti akan membuat namanya poin. Nah, poin itu bisa nanti pojok-pojokan komplek gitu ya. Ini bisa kita ketik di situ. Kemudian kita bisa rubah stylenya, warnanya yang muncul itu nanti titiknya berwarna apa gitu, warna lingkaran bulat, besarannya berapa kita bisa besarkan biar kelihatan, misalnya 15 biasanya 15 ya kelihatan. Nah, kemudian labelnya, tulisannya apa itu, tulisannya bisa kita perlihatkan warnanya, kemudian atributnya. Yang jelas yang ada minimal ada satu atribut. Kalau poin itu namanya apa gitu ya, keterangan tempatnya tuh ya, keterangan. Oke, sudah. Untuk yang titik terakhir dia harus dikonfirm nih, confirm. Oke, kita punya satu
layer point, kemudian nambah lagi layer yang berupa line atau garis. Kita buat pilihan yang di bawah ini, pilih line yang tengah. Atributnya apa? Misalnya di sini adalah nanti nama jalan, kalau di komplek jalan ya. Oke, kita stylenya bisa, warnanya bisa dirubah. Yang tadinya itu abu-abu, kita bisa yang lebih mencolok, misalnya merah. Besarnya kita bisa tambahi kalau kurang besar. Oke, 5 misalnya. Oke, harus di confirm dulu terakhir. Nah, di nambah kita sudah punya satu. Yang kedua adalah line. Yang ketiga kita membuat poligon. Poligon itu suatu wilayah yang berkeliling yang nanti akhirnya bisa dihitung luas. Itu bisa blok kalau di dalam komplek, kalau di lapangan bisa lahan, bisa sawah, bisa kebun, bisa seperti itu ya. Kita membuat plus yang ini, new empty layer. Nah, kita pilih pilihannya yang poligon. Poligon ini yang bisa dihitung luasnya nanti ya. Kita tambah atributnya, nama blok. Oke, kemudian stylenya, warnanya apa ini? Warnanya abu-abu, kita rubah aja dari biru muda. Biru muda biar agak, ini bisa ditambah visibility-nya, kita rubah. Nah, oke ya, kita confirm. Berarti kita sudah punya 3 nih, poin, line, dan poligon. Oke, jadi kita bisa mulai bekerja di sini dengan untuk mengisi, karena itu baru wadah saja. Poin, line, poligon itu kan baru nama file ya, nama file. Tapi titik-titiknya di dalam kan belum diisi, garisnya belum diisi, luasannya yang mana belum diisi. Oke, mari kita nanti jalan ke lapangan ya. Kita di lapangan sekarang. Di sini kita diambil satu titik, maka diklik yang plus itu, kemudian akan muncul layer tadi, poin, line, dan poligon. Kita akan membuat di titik. Nah, di titik ini kita bisa ada 3 pendekatan, koordinat, maka screen center, atau my location. Karena kita langsung di lapangan, maka kita langsung di klik yang paling kiri itu, my location itu. Nah, sehingga titik yang kita buat pertama adalah titik itu ya, titik yang ada di posisi itu. Kita centang saja yang hijau paling bawah ini, maka akan muncul tadi. Karena keterangannya apa? Keterangannya adalah bundaran gitu ya, bundaran, sudut dan sudut. Kita save ya, save. Oke, dapat satu titik. Kita jalan lagi, kita akan melihat blok. Oke, ini ada di pojok blok, di satu sudut jalan. Kita klik lagi yang poin, kemudian kita klik yang my location di sini, maka akan muncul di sana titiknya. Kita sentrang yang paling hijau paling bawah. Di sini keterangannya adalah di Jalan Gunung Gede. Kalau misalnya mau sambil dipoto juga boleh, sambil foto, ambil foto di sini sekrek. Kalau di lapangan, kalau misalnya paut batas, sambil foto itu. Maka kita simpan. Oke, yang kedua, lalu kita jalan lagi. Nah, kita berhenti di sini. Di sini adalah batas blok D3. Maka kita bisa klik poinnya di sini, kemudian di my location ada batas blok D3. Ditambahin foto juga boleh, klik saja situ, kamera. Oke, simpan. Oke, ketiga kita bisa jalan lagi. Nah, kita yang titik yang keempat nih, kita bisa my location sini lagi, dan dicentrang, bisa ditambahin batas blok lagi, bisa ditambah foto, take foto. Oke, kita save lagi. Anyway, kita sekarang sudah dapat 4 titik ya, sehingga kita bisa membuat poligon di sini. Poligon kita bisa buat dengan, kita bisa klik poligonnya, kemudian kita bisa pakai jalan, atau bisa menggunakan my location, kemudian atau screen center. Kita bisa titik-titik 1, 2 tadi, ini bisa lepaskan lagi titik yang pertama. Yang lainnya kita bisa geser sesuai lokasi kita. Udah dapat poligon gitu ya. Poligon ini adalah poligon di blok 3. Ini apa namanya? Adalah
Ini blok D3, blok D3. Ini kalau di komplek namanya blok D3. Kalau nanti di lapangan bisa aja nama pemilikan orang di dalam satu kebun bisa jadi. Kita simpan sip. Nah, dengan poligon ini kalau kita klik, kita bisa lihat luasnya 0,18 hektar. Oke ya, tadi membuat titik sudah, membuat poligon juga sudah. Kemudian sekarang kita mau membuat garis ini. Saya akan membuat garis dari ujung jalan. Saat membuat garis, kita akan memijit layer yang lain yang di bawah. Kita pijit aja line situ, dan kalau kita akan merekam langsung, maka kita klik yang paling kiri, yang record new line, kita klik, kemudian kita pijit panah putih yang di dalam hijau ini, recording profile. Baru kita akan berjalan mengikuti jalan Gunung Halimun. Oke, kita sampai bundaran. Jadi sudah sampai ke ujung jalan, maka kita stop yang panah kiri, di kiri yang kotak putih di tengah merah itu. Stop ya. Oke, kita stop, maka ada muncul seperti itu, dan kita klik checklistnya. Kita kasih nama jalannya Gunung Halimun. Sip, simpan. Oke, lihat, kita sudah punya file titik, garis, dan poligon. Terus bagaimana kita mengekspor file-file ini? Nah, karena nanti kelebihan dari LocusGIS tadi adalah bisa mengekspor file langsung menjadi save file. Maka kita yang poin satu persatu itu, yang poin kita klik yang titik 3 yang kanan itu, maka di sana ada pilihan export SHP. Yang ketiga itu. Nah, namanya poin, tempatnya di ekspor, kita ekspor saja. Jangan lupa di LocusGIS Project Compact Verum export ya. Oke, kemudian yang lain itu juga, yang lain export SHP, dan di situ coba kita ekspor saja. Oke, successful. Yang ketiga poligon, export SHP, kita ekspor saja. Oke, ini masih geografis 4326 ya, WJS 84 ekspor. Oke, kita sudah mengekspor file-file tadi dalam format SHP. Maka kita bisa periksa di penyimpanan kita di data manajemen, dan di LocusGIS Verum yang ekspor ya. Data manajemen file, kemudian di internal kita cari LocusGIS di sana tempatnya ekspor ya, ekspor. Ada lain ya, ada poin, ada poligon. Nah, oke, ini kan di 3 folder. Kalau kemudian kita bekerja dan kemudian di lapangan, kita kemudian bisa mengirimkan ini saja kepada teman kita yang bagian pemetaan. Nanti biar dia memetakan di kantor sana, kita bisa ngambil titik lagi atau ambil poligon lagi, kita kirim lagi gitu. Nah, untuk biar mudah adalah karena save file ini terdiri dari beberapa file di dalamnya, maka sebaiknya kita kompres. Jadi ketiga-tiganya kita kompres. Caranya apa? Diklik agak lama tadi sehingga muncul centang-centang itu. Saya ulang. Nah, diklik agak lama, 1, 2, 3 di checklist itu, kemudian kita klik yang kanan paling titik 3 yang atas kanan itu,
kita ke zip, jadikan satu zip biar nggak terpecah-pecah. Karena sudah ada ekspor, kita ubah menjadi ekspor 2 misalnya. Baru kita share kepada kawan kita yang ada di kantor. Bisa share ke WhatsApp atau ke Gmail, ya silakan saja. Misalnya saya share ke pakai WA. Nah, WA bisa teman yang sedang bekerja yang mana gitu ya. Kalau ini contohnya ini di WA, grup WA saya. Oke, share situ. Nah, ekspor 2. Jadi teman yang di sana itu tinggal ngambil saja dan tinggal bekerja di situ. Oke ya kawan-kawan, itu sampai ke langkah yang keempat, ekspor menjadi save file. Yang kelima adalah tadi kita bagaimana kita bekerja secara offline. Kita berarti perlu mendownload citra satelit. Nah, citra satelit kita kembali ke Locuskis tadi, kita kembali ke sini, kembali ke map manajernya. Nah, kita pilih yang satelit yang mana, yang satelit yang hibrid atau mana. Kalau kita tinggal klik satelit, misalnya yang ini satelit, kita tinggal klik yang sebelah kanan yang titik 3 itu, titik 3 yang kanan itu, maka kita klik download. Kalau ada pertanyaan gitu, oke, gitu ya, di confirm saja, ya. Maka di screen atau selected area. Nah, kalau di screen adalah apa yang dekat kita saat ini. Kalau tadi kan kita online, tapi kalau kita download ini, kita nanti bisa bekerja secara offline. Kalau misalnya kita lokasinya agak jauh, ya kita selected area tadi di sebelah mana. Nah, oke, kalau misalnya itu yang ada di sini sebenarnya sudah cukup banyak, sudah satu kompak itu ada. Kalau udah oke, kita centrang 130 tile 1,3 MB. Ini namanya dihapus komplek perumahan. Kita bisa klik advance option. Ini hanya 130 tile karena kita bisa sampai banyak kok. Oke, download saja. Sudah terdownload, maka bagaimana kita menggunakannya? Kita bisa klik di map manager ya, coba map manajernya. Nah, kita pilih bekerja secara offline, kita pilih yang tengah ini offline, nothing here yet. Kita ambil yang Ciapus SG Limited B ini ya. Jadi kalau kita kembali, kita sudah menggunakan Ciapus yang offline ya. Jadi kalau kita tempat yang lain seperti itu ya, nanti kita download, kemudian kita panggil citra yang sudah kita download, kita bisa bekerja di sana. Itu tadi adalah mendownload citra satelit agar kita bisa bekerja secara offline. Oke kawan-kawan, tadi itu ya, ada 5 langkah yang kita telah lewati untuk mengenal Locuskis ini secara dasar. Pertama, instalasi Locuskis, Locusmap dan Locusmap Tweak-nya. Kemudian yang kedua, membuat project. Yang ketiga, membuat save file di dalam project yang point, line, dan polygon. 4, mengekspornya menjadi save file ya. Dan kelima, bagaimana download citra satelit agar bisa digunakan untuk base map pada saat bekerja secara offline. Baik, itu pengenalan Locuskis yang tingkat dasar, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.